Selamat siang, kembali bersama saya Agung Surya Gumelar di Beyond Education Podcast yang selalu menemani minggu-minggu Anda. Ini udah minggu di akhir tahun. Semoga apa yang Anda rencanakan di tahun-tahun sebelumnya atau di bulan-bulan sebelumnya, atau misalnya apa yang Anda inginkan atau yang Anda ingin capai gitu, mudah-mudahan tercapai. Dan bila tidak tercapai, kita akan capai di tahun selanjutnya. Dan di sini seperti biasa kita akan selalu menemani dengan teman-teman semuanya di sini dengan sajian-sajian sharing-sharing berupa motivasi, coaching dan parenting. Dan di sini saya ditemani lagi oleh Pak Doni. Halo teman-teman semuanya. Halo Pak, gimana nih Pak? Akhir tahun nih evaluasinya apa nih Pak? Aduh, evaluasi akhir tahun ya. Iya kan tahun-tahun sekarang yang paling berat ya Pak kayaknya Pak. Iya, kan adanya pandemi. Iya, ada yang pandemi, hal-hal yang belum, yang dulunya itu enggak ada gitu kan, yang dulunya tidak ada, tiba-tiba ada kan, kita juga kaget gitu kan tahun-tahun sekarang itu, semuanya, elemen manapun masyarakat kaget dengan ini ya. Iya, karena banyak tantangannya ya. Iya, sehingga bisa mengganggu apa nih sisi kejiwaan gitu Pak. Iya, pastinya. Orang-orang itu yang tadinya pemberani berusaha gitu kan. Usaha itu berani buka di sini, buka di sana. Kalau sekarang jadi penakut gitu. Ya, mikir dulu ekonomi gimana ini kan. Iya, terus orang itu yang tadinya berani silaturahmi ke sini ke sana kemana-mana gitu kan, ke saudaranya dan kawan, terus sekarang menjadi takut. Nah, hal-hal seperti itu kayaknya membekas gitu Pak di dalam mental seseorang nih. Kondisi-kondisi ini mempengaruhi gitu kan, mempengaruhi mental kita sebagai orang-orang yang tadinya itu tidak seperti ini, tiba-tiba kok jadi seperti ini sekarang gitu. Iya, benar sekali. Was-was dan kawan-kawan. Nah, bagaimana nih Pak dalam kondisi seperti ini? Dan ada yang bertanya juga nih viewers nih. Oh iya, apa tuh pertanyaannya? Iya, dia juga lebih tepatnya sih menceritakan tentang kondisi mental juga sih Pak. Oh iya, tapi bisa diceritakan dulu. Mentalnya itu kayak merasa kesepian gitu, merasa kesepian, terus dia itu merasa ada yang salah gitu, sedangkan di dalam keluarganya tuh yang sekarang kan kebetulan dia itu anak yatim piatu. Oke. Jadi merasa dia itu kesepian, mungkin merasa dirinya itu meskipun banyak orang ya Pak ya, tetap sepi gitu. Di sekelilingnya Sepi, terus tidak ada tujuan gitu. Maksudnya apa yang dituju itu kayaknya dia itu tidak semangat. Jadi mentalnya menjalani kehidupannya gitu. Iya, kayak jatuh gitu Pak mentalnya tuh, jadi nggak berani ini, nggak berani itu. Nah, Iya. Bagaimana tuh Pak nih disinkronkan dengan ya sekali aja kita bahas nih mental ketika kita menghadapi kondisi seperti ini nih sekarang pandemi, mental kita seperti apa nih? Kita mulai dari mental dulu ya Pak. Oke. Selamat. Baik. Jadi kalau mental itu disamakan dengan kondisi psikologis seseorang anak manusia ya. Karena saya melihat bahwa orang yang memiliki mental yang sehat maupun yang sakit pasti ada penyebabnya di awal. Tidak mungkin orang memiliki mental yang sakit maupun yang sehat itu tidak memiliki penyebabnya. Kita harus gali dulu penyebabnya apa. Jadi ada sebab akibat di situ. Ya, karena tidak mungkin orang yang memiliki mental yang sakit tetapi keadaan sebelumnya itu baik-baik saja. Pasti ada sesuatu yang mempengaruhi. Pasti ada sesuatu yang mempengaruhi orang tersebut. Yang orang itu membuat orang itu terkesan atau gimana gitu Pak ya? Ya, pasti kesannya nggak baik. Karena mentalnya kan sakit di saat ini. Nah, ini yang harus kita cari tahu dulu. Apalagi tadi viewers yang Agung bilang, dia memiliki keadaan lingkungan keluarga yang sudah yatim piatu ya. Ya, beliaunya sudah yatim piatu. Nah, apalagi dengan kita tidak memiliki orang tua yang lengkap. Ini masalah besar. Oleh karena itu, sampai di agama saja ada bahwa orang yang mau mengurus anak yatim, hidupnya nanti di surga bersama Rasulullah. Sampai sebegitunya ya. Benar. Dijanjikan.
Iya. Karena mengurus anak yatim ini adalah hal yang sangat diagungkan di agama. Mengapa? Karena mengurus anak sendiri aja kadang sulit. Iya. Ditambah kita harus mengurus anak orang lain. Nah, disinilah yang saya lihat banyak orang yang nggak sanggup. Makanya agama memberikan penghargaan Kepada orang itu. ya kepada orang-orang yang mau melakukannya. Oh, jadi tapi memang pertumbuhannya beda ya Pak antara misalnya seorang anak yang diurus sama orang tua sama yang enggak, pertumbuhannya itu memang berbeda dari segi psikologisnya atau gimana Pak? Tergantung. Kalau dia anak yatim piatu yang diurus sama orang yang benar, dia mengerti cara melakukan pengasuhan yang tepat, ya insya Allah anak itu juga akan besar menjadi orang yang memiliki mental yang kuat. Oh, jadi ada bisa tertolong gitu ya Pak ya? Bisa tertolong. Meskipun misalnya terlahir dalam yatim piatu tapi bisa tertolong juga padanya. Oh. Jadi Adil ya benar. Jadi kita meskipun lahir dari orang tua yang istilahnya yatim piatu ya, yang tidak lengkap, tetapi kita diurus sama orang-orang yang peduli dengan diri kita, ya insya Allah kita juga akan besar menjadi orang-orang yang memiliki mental yang kuat. Nah, di sini yang saya ingin tahu, viewers yang tadi Agung sebutkan, ketika dia dibesarkan oleh siapa? Oh, jadi itu kuncinya sebenarnya. Iya, kuncinya itu. Tetapi kalau itu memang kita tidak bisa menelusurinya, ya sudah, nggak masalah juga. Yang penting kan hari ini, saat ini, apa yang harus ya, dilakukan? apa yang harus dilakukan, sikap apa yang harus kita perbuat. Ya, karena kalau kita kembali lagi ke masa lalu, kan nggak mungkin masa lalu itu bisa berubah sesuai dengan keinginan kita. Nah, di sini kita berbicara mengenai bagaimana kita menyikapinya. Jadi wajar di dalam kehidupan ya kita memiliki masa lalu yang buruk misalnya, Tanpa iya betul. yang kurang mengenakan. Tetapi ketika kita menyadari bahwa masa lalu adalah masa lalu, masa ini adalah masa ini. Jadi tergantung bagaimana kita menyikapi kedua masa itu. Jangan dicampur-campur gitu. Jangan dicampur-campur. Karena kan masa lalu ini peristiwanya udah lewat. Ya. Sekarang masa ini, inilah yang harus kita pikirkan. Karena kita masih diberikan kehidupan oleh Tuhan. Kalau kita masih diberikan kehidupan oleh Tuhan, berarti kan masih ada tugas yang Tuhan inginkan kita lakukan. Bukan malah meratapi masa lalu gitu. Iya. Nah, di sini memang pentingnya kita memahami agama. Kalau kita tidak memahami agama, biasanya kita sulit untuk bersabar dengan keadaan kita. Kita sulit untuk ikhlas dengan keadaan kita. Kita sulit untuk ridho dengan apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Kita yang ada lebih banyak berkeluh kesah, meratapi nasib. Kok orang tua saya dulu nggak lengkap? Kenapa saya dilahirkan dari anak yang tidak memiliki kedua orang tua? Kita selalu membandingkan diri kita kepada orang lain. Orang lain kok enak, ibu bapaknya masih ada sampai saat ini. Kalau itu yang terus kita lakukan, ya sudah pasti mental kita akan sakit selamanya. Nah, disinilah pentingnya kita harus mau belajar paham dengan agama. Iya. Kalau misalnya kita nggak ada pegangan dasar, apa yang mau kita lakukan gitu kan? Iya, benar. Udah hopeless aja gitu. Benar, karena agama ini kan berupa pedoman kehidupan. Yang namanya pedoman, menurut Agung bagaimana? Pedoman itu ya memberikan petunjuk gitu ya. Iya, benar. Petunjuk yang baik maupun petunjuk yang Buruk. buruk. Di situ udah ada gitu. Sudah ada, tinggal kita mau melakukan yang mana. Kalau kita melakukan petunjuk yang buruk, berarti salahnya kita.
Udah dijelaskan di agama, misalnya jangan berkeluh kesah. Kita masih saja berkeluh kesah gitu. Iya betul. Jangan cepat emosi. Tetap aja emosi ya. Tetap aja kita emosi. Nah, tapi kan di agama juga sudah ada solusinya. Ya kita disuruh ikhlas, kita disuruh bersabar, kita disuruh ridho. Kalau itu yang kita lakukan, ya insya Allah mental kita akan selalu sehat. Karena mental ini itu berawal dari pola pikir kita. Pola pikir kita, apa yang kita masukkan, ilmu yang kita masukkan, wawasan yang kita masukkan, itu yang akan membentuk pola pikir kita. Kalau yang kita masukkan itu agama di dalam pola pikir kita, saya meyakini pola pikir kita juga akan benar. Dan akhirnya kita akan bertindak dengan benar. Ya, setelah itu kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan juga benar. Nah, di sinilah yang akan membentuk mental kita. Karena mental ini akan menunjukkan siapa sejatinya diri kita. Dan pada akhirnya si orang tersebut memang kelihatan sekarang mentalnya seperti itu, berarti hasil dari pola pikir ya Pak ya? Benar. Makanya dia harus lebih berhati-hati lagi dengan apa yang dia masukkan ke dalam kepalanya. Nah, bagaimana tuh Pak setelah ingin merecovery atau misalnya tahap-tahapan ketika sudah mengalami mental sickness atau mental illness gitu kan, penyakit mental itu kayaknya untuk merecovery-nya cukup panjang kah atau misalnya bisa seketika langsung berubah gitu atau misalnya bagaimana? Ya memang tergantung orangnya lagi. Kembali ke orangnya lagi. Ya. Kalau menurut saya itu bisa cepat dan itu juga bisa lama. Tergantung orangnya. Tapi kalau dia ingin cepat, dia harus mulai segera untuk dekat dengan agama. Itu yang bisa mempercepat gitu ya. Iya. Nggak ada lagi cara lain. Jangan sampai kalau kita merasa nih memiliki mental yang sakit, waduh, gue harus datang ke psikolog nih. Atau enggak ke psikiater nih. Iya, karena kan notabene-nya mereka adalah seorang yang bisa membenahi mental. Iya, jangan sampai mindset kita seperti itu. Iya. Karena kita akan ketergantungan ya. Iya. Masa sih kita mau tergantungan dengan manusia, orang lain, apalagi ini masalah kehidupan kita. Kan kita nggak ada yang pernah mau ya, misalnya kehidupan kita diatur-atur sama orang lain, kita malah dikasih tahu ini yang boleh, ini nggak boleh, padahal orang tersebut masih manusia biasa. Seharusnya kan kita mencari tahu mana yang boleh, mana yang tidak, itu dari agama. Iya betul. Karena itu langsung Tuhan yang memerintahkan. Lebih jelas gitu Pak. Iya. Kalau kita sudah mendengar perintah Tuhan seperti itu, ya sudah, lakukan. Kalau kita belum paham dengan perintah Tuhan, cari tahu orang yang paham untuk menjelaskan kepada kita. Nah, akhirnya apa yang kita masukkan ke dalam pikiran kita itu selalu hal yang baik-baik. Iya. Dan pada akhirnya secara tidak langsung ya, secara tidak langsung maupun secara langsung itu akan mempengaruhi mental kita juga ya ketika Pastinya mendengar sesuatu hal yang baik-baik atau misalnya sesuatu yang positif atau membuat arahnya itu ke agama dan memberikan petunjuk kepada kita, ya sesakit apapun kita pasti ada pencerahan gitu Pak. Iya benar. Malahan sebelum saya tahu hal ini ya, saya pernah menangani sebuah case gitu ya dengan murid sendiri. Dia Picasso Pak. Murid Picasso. Dia sudah hampir dua kali melewati ujian nasional pada waktu itu. Maksudnya dia nggak ikut gitu? Dia nggak ikut. Sengaja begitu? Padahal dia dalam keadaan yang sehat, nggak sakit fisiknya ya. Oh gitu. Tapi mentalnya lah yang sakit. Oh iya. Nah setelah saya tanya, kamu kenapa? Kok sampai kamu skip ujian nasional 2 kali? Nanti kamu kapan mau ujian nasionalnya?
Iya nih Pak, saya merasa kalau mau ujian tuh kayak ada rasa ketakutan di dalam diri saya. No, sampai mempengaruhi gitu ya, Pak? Iya. Sampai saya merasa ada bisikan-bisikan. Berhalusinasi itu. Benar. Sampai ada orang yang kayak ngatain saya bahwa saya ini bodoh, bahwa saya ini nggak pinter, kamu mau ikut ujian juga pasti kamu nggak lulus. Saya tanya, kok kamu merasakan hal itu semua, kenapa? Nah ternyata setelah saya cari penyebabnya atau ujung pangkalnya, dia memiliki trauma di masa lalu dengan teman-temannya. Oh, ada sebabnya ternyata. Iya. Dia mengalami yang namanya bully. Nah, akhirnya dia merasakan pengalaman itu meresap ke dalam jiwanya. Bully itu kan menembakkan hal-hal negatif ke orang, Pak. Iya. Orang itu kena terus kan gitu kan. Wah, nancep gitu kan, lama-lama susah itu. Benar, akhirnya pola pikirnya yang dirusak gitu. Iya gitu benar. Nah, di sini akhirnya saya minta ke anak tersebut untuk mau mengingat keadaan-keadaan di mana dia merasa berdaya. Jadi saya coba switch mindsetnya. Yang tadinya mindset hal-hal yang negatif, yang ingatnya negatif terus yang dia ingat terus hal yang negatif, saya coba switch ke hal-hal yang positif, yang membuat dia bahagia atau menyenangkan, momen gitu Pak ya. Saya minta dia untuk mengingat kapan dia merasa memiliki rasa percaya diri yang kuat dalam peristiwa-peristiwa yang seperti apa. Saya minta dia tarik pengalaman-pengalaman tersebut ke dalam dirinya. Terus saya minta juga dia menganchor ke dalam dirinya bahwa ketika dia mengingat pengalaman-pengalaman yang baik itu, dia tahan pengalaman itu dalam pikirannya agar pengalaman buruk yang dia rasakan itu bisa tergantikan. Sensasi yang baik gitu. Ya, karena manusia itu kan tidak bisa berpikir dua hal yang berbeda dalam waktu yang bersamaan. Iya, sedih sama senang gitu nggak bisa. Iya, harus milih salah satu. Iya. Nggak bisa kan setengah-setengah gitu. Iya, saya bingung. Iya. Nggak bisa. Tapi kalau kita kadang nangis, kadang ketawa, misalnya tanpa ada penyebab, nah kira-kira orang apa tuh yang kita sebut seperti itu? Sebenarnya orang-orang yang bermental mental kacau lagi. Intinya yang ada di jalan lah, yang nggak pakai baju lah gitu kan. Nah itu, jangan sampai akhirnya kita seperti orang-orang yang di jalan itu. Akibat mental kita yang sakit. Nah, sebelum kita sampai ke arah itu, ya mulai saat ini kita berikrar bahwa kehidupan ini memang sudah ditakdirkan seperti ini oleh Tuhan, dan kita harus ikhlas dalam menerimanya. Kita harus ridho, kita harus ridho dengan keadaan kita dilahirkan dengan tidak memiliki kedua orang tua yang lengkap. Kita harus ridho. Iya, mau tidak mau ya Pak. Iya, itu adalah hal yang terbaik yang Tuhan berikan kepada kita. Jangan kita menyalahkan lagi masa lalu. Iya, malah menarik pengalaman-pengalaman negatif yang masa lalu gitu kan, bukannya yang bahagianya tapi yang masa lalu yang negatifnya ditarik ke zaman sekarang. Wah kacau. Benar. Dibawa-bawa gitu. Ya itu nggak akan pernah merubah keadaan kita juga saat ini. Iya, malah makin terpuruk. Iya. Kalau kita sudah tahu nih, kalau kita menarik pengalaman-pengalaman buruk kita di masa lalu ke saat ini akan merusak diri kita. Iya. Ya kenapa kita terus lakukan? Mungkin secara tidak sadar ya. Kita bisa memaksa diri kita untuk sadar. Iya itu. Harus sadar gitu kan, harus sadar intinya. Nah untuk sadar ini kan berarti kita harus memiliki ilmu, wawasan. Iya. Ya oleh karena itu yang tadi saya sebut di awal, kita harus mau dekat dengan agama. Iya, mencari pengalaman orang-orang. Iya. Mau tidak mau, karena kalau berdiam diri saja misalnya tidak mencari pengalaman siapa, kan kali aja ada yang sama gitu kan dengan kita. Iya benar. Prosesnya seperti apa, kita ternyata bisa ya, kita semangat lagi gitu. Iya.